Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas robot teman-teman semuanya. Saya Ajeng Rahmat. Hari ini kita akan membahas sensor ultrasonik ya, atau ultrasonic sensor dengan tipe jenis HC SR04 menggunakan micro Python ya. Oke, nah nanti teman-teman gak usah khawatir jika dari teman-teman belum menyiapkan micro Python-nya atau juga belum pernah menginstal firmware micro Python-nya. Nanti saya akan jelaskan ya. Sebelum praktek nanti kan saya jelaskan dulu apa yang perlu dipersiapkan dan apa yang perlu diupload firmware, terutama bagian firmware nih yang paling penting gitu ya. Nanti saya jelaskan. Oke, mungkin untuk langkah awal saya akan jelaskan dulu tentang ultrasonic sensor. Apa itu ultrasonic sensor? Jadi ultrasonic sensor ini HCSR ultrasonic sensor ya. Ini khususnya adalah sensor yang menggunakan sonar untuk mendeteksi jarak objek di depannya. Ya, dia menggunakan sonar. Sonar ini adalah perangkat yang sama, bukan perangkat yang sama ya, atau cara kerjanya sama dengan yang digunakan oleh kelelawar ya, untuk mendeteksi objek di depannya. Nah, dari datasheet sebetulnya si HCSR04 ini bisa mendeteksi atau bisa membaca di antara 2 sampai 400 cm ya. Cuman kalau misalkan dari lapangan atau berdasarkan pengalaman saya, ini biasanya 200 cm aja sebenarnya udah mulai bermasalah gitu ya. Jadi ya walaupun memang di datasheet sampai sini, kalau di kenyataannya gitu atau dari lapangan, dari sensor-sensor yang ada di pasaran itu tidak sampai segini sebetulnya. Oke, kemudian akurasinya dia sampai 0 kali 3 cm ya. Jadi akurasinya itu sampai 0 kali 3 cm. Ya, lumayan lah ya. Nah, dia memiliki dua komponen, transmitter dan receiver. Jadi ada yang ngirim, ada yang nembakin suara, dan juga ada yang ada yang nerimanya gitu ya, atau membaca pantulannya. Nah, ini cocok digunakan untuk skala proyek hobi ya. Nah ini teman-teman bentuk dari ultrasonic sensor. Ya, bentuknya seperti ini. Ini ada PCC, ada trigger, pinnya itu ada echo dan ada ground ya. Nah, ini yang transmitter, ini yang receiver ya. Ini yang ngirim si suaranya itu ya, gelombangnya itu, ini yang nerimanya. Nah, data teknis dari HCSR04, dia power supply-nya 5 volt DC. Ya, pastikan 5 volt ya teman-teman, jangan dicolok ke kurang ataupun yang lebih. Dia working current-nya 15 mA kecil ya. Oke, kemudian frekuensinya ya dia sampai 40.000 kHz ya. Nah, dimana di frekuensi ini kita udah nggak bisa denger lagi nih ya, karena kita itu bisa dengar di bawah 20.000 kHz ya. Jadi kalau udah di atas itu kita nggak bisa dengar, manusia tidak bisa dengar gitu. Kemudian maksimum range-nya 4 meter ya, walaupun memang di kenyataannya sering error kalau udah sampai segini. Minimum range-nya 2 cm. Lalu measure angle-nya ataupun sudut pantulannya itu 15 derajat gitu ya. Pin out-nya, nah ini penting, pin out-nya PCC ya, atau power sensor, ini 5 volt. Trigger, ini trigger inputnya. Lalu ada echo, ini echo outputnya ya, keluarannya nanti. Lalu ada ground, ya, ground yang umum lah. Nah, ini cara kerjanya. Jadi cara kerja dari ultrasonic sensor ini, dia mengirimkan sinyal ya, mengirimkan gelombang suara ya ultrasonic, tapi di atas 20.000 Hz ya, dimana manusia kita nggak bisa dengar. Kemudian dipantulkan ke objek yang di depannya, kemudian pantulannya itu diterima atau refleksinya tuh gelombangnya itu diterima oleh si receiver. Ya, seperti itu ya, ini cara kerjanya. Jadi dia dapat menghitung jarak berdasarkan pantulannya. Nah, lalu ada rumusnya. Nah, rumusnya adalah untuk menghitung jarak ke objek, dia melakukan kecepatan suara di udara berapa gitu ya. Kemudian dikali waktu dibagi 2 ya. Ini rumus untuk menghitung jarak ke objek. Nah, kecepatan suara di udara ini adalah 20 derajat Celcius ya. Dia pada suhu 20 derajat Celcius itu sekitar 343 mili per second ya, atau 343 meter per second ya. Jadi 343 meter per detik gitu ya. Seperti itu. Nah, ini node MCU pin out. Nah, ini penting ya teman-teman. Teman-teman harus tahu ini, dikarenakan nanti ketika kita menghubungkan node MCU itu misalkan ke D0, nah yang harus ditulis di program jangan D0 tapi 16 gitu, yang sesuai dengan GPIO-nya. Jadi jangan tulis sesuai dengan di board, tapi sesuaikan dengan GPIO ya, karena kita akan menggunakan node MCU. Nah, ini rangkaiannya bisa diperhatikan. Ultrasonic ya, untuk PCC-nya ke 5 volt, kemudian untuk ground ya ke ground, lalu untuk
Sebentar saya kasih laser dulu. Nah, lalu untuk trigger ke 12 ya atau ke D6. Trigger ke D6 ya. Tapi nanti di program tulisnya 12 ya, jangan D6. Lalu echo ke D7. Nah, ke sini. Nah, echo ke D7 ya atau ke pin 13 ya. Kenapa harus ditulis berdasarkan 12 13? Kenapa nggak sesuai dengan board ya? Karena yang ditulis di board itu bukan ini apa ya istilahnya? Bukan nama pinnya gitu ya. Kalau nama pinnya ya 12 13 atau GPIO-nya itu 12 13. Oke, lalu untuk buzzer. Nah, buzzer nanti dia terhubung ke pin D8 ya atau pin 15. Nah, ini kenapa rangkaiannya hanya ada ultrasonic dan buzzer ya? Karena kita hari ini akan coba bikin projectnya itu bukan palang parkir. Projectnya itu adalah apa yo? Projectnya itu adalah sensor parkir. Nah, kita akan bikin sensor parkir untuk mobil ya. Nah, nanti cara kerjanya gini nih. Ini saya coba tunjukin dulu ya. Jadi semakin dekat, nanti dia akan semakin jalan gitu ya. Ini map saya coba reset dulu ya. Nah, semakin dekat, semakin cepat, bunyi buzzernya akan semakin tinggi ya. Nanti seperti ini. Nah, ini project yang akan kita bikin nanti seperti ini. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sampai sini kita akan mulai praktek dulu, tapi kita tidak akan dulu mulai bikin library-nya ya. Jadi saya akan jelasin dulu ke teman-teman software apa yang perlu ditambahkan ya. Silakan, kita akan menggunakan Tony IDE. Jadi teman-teman silakan cari atau download dulu Tony IDE-nya. Ya, cari aja di Google Tony THONNY ya. Tony seperti ini. Silakan dibuka. Nah, silakan download. Ya, ini ada versi untuk Windows, ada Mac, ada untuk Linux ya, bebas nih. Teman-teman bisa nginstal semuanya. Ya, namanya Tony IDE. Oke, kalau sudah diinstal, nanti tampilan Tony IDE akan seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah untuk bisa menjalankan program MicroPython. Ketika teman-teman sudah menginstal Tony-nya ya, Tony IDE-nya sudah diinstal, selanjutnya adalah harus menginstal firmware. Nah, berarti teman-teman harus nyari dulu firmware-nya ya. Nah, untuk firmware-nya nggak usah khawatir, tinggal bisa dicari di MicroPython. Ya, nah tinggal kesini aja nih. Oke, ini website resmi MicroPython-nya. Cari aja MicroPython, nanti kan muncul ya. Halaman pertama itu adalah website resminya ya, micropython.org. Nah, tinggal klik ke download. Nah, di sini teman-teman cari sesuai dengan board. Nah, saya menggunakan Node MCU atau ESP8266, berarti saya gunakan ESP8266 ya. Nah, ini nih, coba saya klik yang ini ya. Atau mau ke bawah sini juga boleh. Ada ESP32 juga ada ya, kalau teman-teman ada yang pakai ESP32. Nah, saya menggunakan ESP8266. Ini bebas sih. Ada yang 1 MB flash, ada yang 502 KB flash, ada yang 2 MB flash. Saya coba gunakan yang ini aja ya, yang 1 MB ya. Nah, ini yang paling baru itu yang ini ya. Ini yang paling baru. Silakan download yang paling baru aja. Nah, sudah ya. Formatnya .bin ya. Ini sudah ada. Nah, sekarang cara apa namanya? Cara untuk mengupload firmware itu seperti apa? Caranya mudah. Teman-teman silakan ke menu tools, lalu ke option. Ya, nah di option ini masuk ke menu interpreter ya, masuk ke interpreter. Lalu pilih boardnya, sesuaikan ya. Ini saya pakai ESP8266, berarti saya klik ESP8266 ya. Lalu pilih portnya. Nah, punya saya USB serial CH340 ya, karena saya menggunakan Node MCU tipe low-in. Oke, kalau sudah tinggal klik install or update firmware. Nah, di sini pilih dulu port ya. Pilih dulu port, lalu browse, lalu cari. Nah, ini yang tadi udah kita download ya. Udah open, lalu tinggal install. Nah, udah. Cara nginstal firmware-nya sesimpel itu. Jadi kita tinggal download aja firmware-nya .bin gitu ya di MicroPython-nya. Lalu tinggal di upload firmware ke sini langsung ya. Nah, nanti kalau udah done uploading nanti dia akan berhenti ya. Ini akan muncul down di sini. Kita tunggu sampai proses selesai ya. Ini lagi proses upload firmware-nya. Ya, jadi wajib ya, sebelum kita bisa sebelum si ESP8266 atau Node MCU itu bisa menjalankan MicroPython, langkah pertama ya harus diinstal dulu firmware-nya. Ya, seperti itu. Ini saya sedang install firmware sekarang. Oke, kita tunggu. Ini 87% ya, 91%, 95%. Ini bentar lagi selesai ya. Nah, kalau sudah selesai ini akan ada tulisan down di sini ya. Down, tuh ya.
Ada keterangan hash of data verify, leaving hard reset via reset pin, done ya. Oke, kalau sudah kita tinggal close saja. Habis itu kita klik OK. Nah, kalau sudah berhasil, teman-teman perhatikan di sebelah kanan ini ada boot.py ya. Boot.py adalah file Python atau file micro Python bawaan ya, ketika kita sudah berhasil install firmware-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sebetulnya kalau ini ada terminalnya juga di sini. Kalau teman-teman pengen ngejalanin langsung, setelah bisa ya via terminal. Print hello world gitu ya. Nah, bisa. Tuh, jalan ya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita bikin apa? Yang harus kita bikin adalah file main.v ya. Nah, teman-teman bikin file new dulu. Kemudian save ya. File, save. Nah, jangan simpan di komputer ya. Kita bisa menyimpan langsung di device MicroPython-nya atau di microcontroller kita. Jadi kita simpan di sini nih, di MicroPython device. Nah, kasih nama main.v. Oke, seperti itu. Mungkin sebelum ke ultrasonic saya akan coba jalankan dulu akan uji coba dulu si buzzernya ya. Oke, nah untuk di MicroPython untuk menyalakan buzzer itu kan kita sebenarnya bisa menggunakan, kalau di Arduino itu istilahnya digital output ya. Nah, di MicroPython juga bisa menggunakan digital output. Nah, tapi pertama kita harus ngambil dulu package-nya atau ngambil dulu library-nya. Ya. Dari machine, from machine, import pin. Nah, ini yang langkah pertama yang harus dilakukan. Manggil pin, fungsi pin di dalam library machine gitu ya. Dan library-nya sudah bawaan ya, sudah ada di MicroPython-nya. Kita tidak perlu nambahin lagi coding gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah kita bikin variabel baru dengan nama buzzer. Oke. Di Python untuk bikin variabel tidak usah menentukan tipe data dulu, langsung aja tulis. Nah, lalu untuk mendefinisikan bahwa ini sebagai output gitu ya. Kita bisa gunakan pin, program pin dalam kurung. Nah, si buzzer ini ke pin berapa? Nah, di sini kita perlu masukin. Tadi kita buzzer di rangkaian itu ke pin D8 ya, di mana GPO-nya GPO 15. Nah, coba kalau nggak ini kita lihat aja untuk memastikan ya. Oke, pin D8 ke 15 ya, benar ya. Berarti di sini tulis 15, kemudian pin.out ya. Oke, kita definisikan kita pilih pin 15, kemudian kita definisikan dia sebagai output ya. Nah, untuk menyalakan tinggal tulis aja buzzer.on. Nah, udah kayak gini. Ini untuk menyalakan buzzer menggunakan digital output. Ini saya coba jalankan ya. Nah, nyala ya buzzernya. Untuk mematikan buzzer tinggal gunakan buzzer off. Nah, oke, seperti itu. Untuk buzzer kita sudah selesai. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya. Ini mungkin kalau mau di-delete dulu boleh. Ini cuma saya ngenalin bahwa gini loh cara program buzzer di MicroPython. Oke, sekarang kita lanjut ke cara memprogram ultrasonicnya. Nah, kita harus nambahin library baru ya, karena ultrasonic tidak ada di bawaan di library internal si MicroPython-nya. Jadi kita mau nggak mau harus nambahin library. Nah, ini ada cara berbeda untuk menambahkan library di MicroPython dibandingkan dengan menambahkan library yang ada di Arduino ya. Jadi langkah pertama, simpan file baru ke device MicroPython, kemudian dengan nama HCSR04 ya. Nah, oke, saya bikin file baru berarti ya, file new, kemudian save ke MicroPython device, lalu tulis HCSR ya 04.py. Oke, jangan salah ya, huruf kecil semua, HCSR 04.py. Oke, kalau sudah tinggal klik OK. Nah, sekarang ada file baru ya, HCSR 04.py. Ini tapi masih kosong. Nah, kita langsung ke langkah selanjutnya. Isi dengan coding library yang terdapat di link berikut. Oke, si file yang ini isi dengan link library atau coding yang ada di sini. Ini saya buka linknya. Nah, ini tinggal di copy aja semuanya. Kalau langkah mudah kita tinggal tekan Ctrl plus A ya. Nah, udah, kalau sudah tinggal copy. Oke, paste ke sini. Nah, udah save. Ya, ini library-nya. Library yang akan kita gunakan di sini gitu ya, di MicroPython ini. Oke. Kalau teman-teman pengen utak-atik library-nya silakan ya. Oke, saya akan lanjut ke main.v. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya untuk contoh codingnya.
Nah, contoh coding baca jarak. Oke, nah pertama kita harus nambahin dulu library-nya menggunakan from HCSR04 import HCSR04 ya. Oke, from HCSR04 berarti di file yang ini nih, di library yang HCSR04 ya. Kemudian import HCSR04. Nah, kita akan mengimport kelas HCSR04 ya di dalam folder HCSR04 atau di dalam library HCSR04. Kalau kita lihat di sini ya, ini library-nya berarti yang ini nih. Nah, ini kelasnya yang ini, HCSR04 ya. Jadi di dalam file ini kita panggil si kelas yang ini. Oke, karena di dalam library itu bisa banyak kelas nantinya ya. Oke, lanjut ke main.py. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bikin variabel baru dengan ultrasonic, kemudian masukin trigger pin dan echo pin. Untuk trigger pin ini harus seperti ini formatnya ya, karena kita ngikutin library. Oke, kita balik lagi. Kita bikin variabel baru dengan nama ultrasonic, di mana ini kan menyimpan settingan dari HCSR04 ya. Kita tulis HCSR04. Lalu parameternya apa? Tadi parameternya pertama trigger pin ya. Trigger pin. Lalu diisi 12. Ya, ini sesuai dengan pin yang kita gunakan ya, yaitu ke pin D6, di mana D6 ini GPIO-nya adalah 12. Lalu echo pin sama dengan 13. Nah, kalau mau ngecek dulu tinggal tekan run saja. Nah, kalau oke berarti nggak masalah ya, kalau nggak ada error berarti oke gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini coding untuk baca jaraknya nih. Distance cm ya, ultrasonic dot distance cm ini untuk baca jaraknya. Nah, ultrasonic ini yang dari variabel yang tadi udah kita bikin, ini nama objeknya. Kemudian distance cm. Oke, kurung buka kurung tutup, nggak usah titik koma. Oke, nah ini sudah, ini fungsi untuk membaca jaraknya. Nah, sekarang fungsi ini akan kita simpan di dalam variabel jarak ya, seperti ini ya. Kalau sudah sini ya tinggal di print aja jaraknya. Print jarak ya, nanti akan tampil jarak. Oke, kita coba jalankan. Sebentar, ini ada error katanya. Oh, ini bukan SM, ini salah, harusnya cm ya. Saya tipe, salah tulis, salah ketik. Nah, jaraknya sekarang 20 cm ya. Bisa diperhatikan. Ini coba saya dekatkan ya. Coba saya dekatkan. Kemudian coba saya jalankan. Nah, 9 cm ya. Coba saya dekatkan lagi. Oh, 5 cm. Oke. Nah, selanjutnya adalah kalau misalkan teman-teman mau nambahin mau nambahin label gitu ya, boleh. Misalkan saya kasih label biar di printnya tidak hanya menampilkan ini gitu ya. Bisa nih saya kasih label ya. Nah, tulis saja di sini jarak gitu ya. Kemudian, nah untuk pembatasnya itu gunakan koma ya, atau untuk nambahinnya gunakan koma. Dividend gunakan koma. Oke, di sini misalkan tulis cm gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti munculnya kayak gini. Jarak 19 cm. Ini cm-nya coba jangan pakai spasi. Nah, kayak gini. Oke. Sudah, selanjutnya kalau misalkan kita pengen kalau di Arduino itu ada void loop ya. Kalau di MicroPython tidak ada void loop, biar dia baca real time gitu ya. Nah, kita bisa gunakan yang namanya while ya, atau kita gunakan bikin looping sendiri lah. Nah, bisa simpan di sini. Kita bisa gunakan while true. T-nya besar ya. While true, T-nya besar. Nah, di dalam Python kalau kita pengen memasukkan si coding ini ke dalam while, di dalam while yang ini, itu kita harus kasih tab. Nah, seperti ini. Ini kalau dikasih tab satu kali, ini tandanya si coding ini berada di dalam while ini. Ya, seperti itu. Ini kalau kita jalankan, pasti akan baca ya. Oke. Tuh, baca ya. Nah, biasanya pembacaan ini lumayan cepat banget gitu ya, karena ini kan dia 115.200, jadi baud rate-nya cepat gitu ya. Jadi sebaiknya saran saya sih kita gunakan delay ya. Kalau di Arduino gunakan delay, kalau di sini kita gunakan sleep. Oke, saya stop dulu. Nah, kita harus manggil dulu fungsi sleep-nya ya. From time import sleep. Ya, import sleep. Jadi kita panggil fungsi sleep di dalam library time atau di dalam package slam.
kelas sleep di dalam timeline, istilahnya seperti itu ya. Nah ini menggunakannya tinggal gini aja, sleep, kemudian berapa detik nih. Kalau di Arduino kan milih detik ya. Kalau di sini kalau tulisannya sleep, ini berarti kita gunakan 1 detik. Nah misalkan kita set 0,1 aja ya, 0,1 detik. Nah, oke, sama aja, tapi ini biar nggak terlalu cepat gitu ya, dan biar nggak bikin komputer kita ngehang ya, seperti itu. Oke, sudah, saya stop dulu. Nah, selanjutnya adalah seperti yang saya jelaskan, goal kita itu akan membuat sebuah proyek sensor parkir ya, dimana nanti kalau udah dekat si sensornya akan bunyi gitu ya, bip 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 seperti itu ya, seperti sensor parkir pada umumnya. Nah, untuk bikin sensor seperti itu, kita bisa melakukan kayak gini. Kita tinggal bikin logic aja, tapi sebelumnya coding si buzzernya ditambahin dulu ya, karena ini nggak ada. Oke, saya tambahin dulu coding buzzernya. From machine import pin ya, kemudian buzzer sama dengan pin. Tadi ke berapa? 18 ya, 15 ke D8 15 pin sebagai output. Oke, nah udah segini aja. Sekarang kita tulis logiknya di bawah. If jarak, nah kita bikin misalkan ketika jaraknya kurang dari sama dengan atau kurang dari 25 deh ya, atau kurang dari 25 aja misalkan ya, atau 20 deh ya. Nah, kita simpan di sini perintahnya buzzer ya, buzzer on ya, buzzer nyala. Oke, codingnya sudah gini aja. Ini untuk menyalakan buzzer ketika jarak itunya udah kurang dari 20 ya. Ini coba saya jalankan. Nah, ketika kurang dari 20 dia harusnya nyala ya buzzernya. Coba kita lihat. Nah, nyala ya berarti ya. Tuh. Nah, cuman masalahnya dia nggak akan mati lagi. Jadi supaya mati, saya stop dulu ya. Supaya mati, kita harus tambahin else. Ya, kemudian baru masukin buzzer off. Nah, bisa coba ya. Tuh. Oke. Nah, kalau misalkan pengen si buzzernya ini supaya nyalanya bip 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 gitu ya, ya kita bisa tambahin delay. Sleep ya, bukan delay, sleep. Misalkan 0,5 gitu ya. Terus ini saya kopas saja biar cepat. Nah, gini. Ini coba saya jalankan. Tuh. Oke. Nah, sekarang ada metode lain. Gimana caranya supaya kita ketika si objeknya, atau misalkan ini mobil gitu ya, atau ini mungkin tempat parkirnya, itu semakin dekat itu akan bunyi buzzernya semakin cepat. Nah, sebenarnya codingnya simple banget teman-teman. Kalau mau seperti itu, tinggal tulis aja di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tapi nanti delaynya akan jadi cepat. Akan jadi lama. Ya, akan jadi 20 detik gitu. Karena di sini jarak itu 20 detik ya. Si jarak kan 20, si sleepnya itu detik. Jadi akan sangat lama sekali. Tuh, nggak berhenti ya. Ini bukan nggak jalan, tapi dikarenakan memang lama ya. Nah, jadi langkah gampangnya kita bisa ubah si sleepnya ini nih, si sleep yang ini menjadi microsecond. Caranya tinggal ubah aja sleep ms. Nah, jadi kayak gini. Nah, yang ini juga kita bikin sleep ms. Yang ini kita juga bikin sleep ms. Ya. Nah, untuk jaraknya kita bisa bikin agar agak besar gitu ya. Jaraknya kita bisa bikin dia milimeter. Nah, tinggal diubah aja yang ini distance cm jadi distance mm. Nah, kayak gitu ya. Sekarang untuk sleep cm, cm, untuk sleep juga udah microsecond.
Untuk yang di stand jarak juga udah milimeter ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini ada error sebentar. Can convert float to INT katanya. Oke, berarti slip yang ini jangan nih. Yang ini saya delete dulu. Karena ini microsecond jadi jangan 0,1. Oke, coba lagi. Nah, sudah, ini kita coba ya. Nah, tapi yang ini juga jangan 20 nih. Kalau 20 nanti, karena kan udah milidetik ya, sorry. Udah sentimeter, udah milimeter ya. Ini berarti, ini saya ganti milimeter. Nah, ini kita ubah jadi 240 lah misalkan ya. Jadi 240 milimeter. Udah ya? Ini saya coba. Slit, oh ini bukan slip SM, ini harusnya slip MS. Oke, jalankan lagi. Coba ya. Tuh, ini makin dekat sekarang kan makin cepat. Ya, seperti itu ya. Tuh. Oke, sudah, ini codingnya nggak terlalu panjang, hanya 19 baris saja ya. Untuk sebuah project untuk menyalakan untuk menyalakan sensor parkir ya, untuk menyalakan buzzer menggunakan ultrasonic. Jadi kita istilahnya project akhirnya sensor parkir lah. Nah, sebenarnya kalau mau lebih singkat lagi, yang ini bisa kita delete. Nah, bisa seperti ini. Jadi kalau mau lebih pendek lagi, bisa kita seperti ini ya. Tuh, tetap jalan ya. Ya, tetap jalan. Tuh, oke. Sudah. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, silakan di komentar aja ya, atau di live chat, karena ini nanti akan tayang perdana. Jadi silakan komentar atau live chat ya, boleh terserah. Di komentar boleh deh, nanti biar saya balas gitu ya. Oke, sekian, terima kasih.